Padi yang memiliki nama latin Oryza sativa merupakan tanaman pangan yang menghasilkan produksi tertinggi. Hasil dari padi yaitu beras merupakan bahan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Petani padi di Indonesia berusaha agar mendapatkan hasil panen padi yang baik dan banyak. Cara diantaranya penanggulangan hama dan penyakit. Salah satu hama yang menyerang padi yaitu walang sangit. Walang sangit merupakan salah satu hama tanaman padi yang merusak tanaman padi ketika mencapai fase pengisian belir atau bisa kita tahu dengan masak susu. Apabila pada kondisi kritis, walang sangit akan menjadi hama penting yang dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga mencapai 50%. Serangan walang sangit selain mengakibatkan turunnya produksi padi, kerusakan yang ditimbulkannya menyebabkan gabah menjadi hampa. 5 cara pengendalian walang sangit pada tanaman padi. 1. Pengendalian walang sangit dengan melakukan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dengan membersihkan areal penanaman padi terbukti mampu menekan serangan hama walang sangit dan mencegah kerugian. Pembersihan areal tanaman padi dari gulma dan rerumputan sebaiknya dilakukan sejak sebelum penanaman hingga masa panen. Oleh karena itu, pembersihan gulma dilakukan sesering mungkin supaya tidak ada tanaman inang yang dapat dijadikan walang sangit untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Ini bisa kita lihat di samping ada contoh gambar seorang petani yang melakukan sanitasi lingkungan pada saat belum masa penanaman. Ini adalah gambar yang kedua. Gambar kedua ini ialah petani yang melakukan penyiangan pada saat umur padi memasuki fase vegetatif. Yang kedua, pengendalian walang sangit dengan kultur teknis. Pengendalian dengan kultur teknis adalah dengan cara menanam padi secara serempak dalam satu hamparan yang luas, yang mana bertujuan untuk memutus siklus hidup walang sangit. Selain itu juga pemupukan harus dilakukan secara lengkap dan berimbang. Perlu diingat, hingga saat ini belum ada varietas padi yang dilaporkan tahan terhadap hama walang sangit. Maka dari itu, penanaman serempak sangat dianjurkan, yaitu untuk memperkecil siklus hidup walang sangit. Dan selisih waktu tanam dalam satu hamparan tidak boleh lebih dari 2 minggu. Semakin kecil selisih waktu tanam, maka semakin baik. Semakin serempak waktu tanam padi, akan semakin sedikit populasi walang sangit pada hamparan tersebut. Yang ketiga, pengendalian walang sangit secara biologi. Pengendalian biologi adalah pengendalian yang dilakukan dengan secara agens hayati, yaitu dengan memanfaatkan parasitoid dan jamur. Salah satu agens hayati yang dapat digunakan untuk menekan perkembangan walang sangit adalah jamur Beporia bassiana dan Metarhizium sp. Jamur Beporia bassiana ini menyerang walang sangit pada stadia mimpa dan dewasa. Yang keempat, pengendalian walang sangit dengan menggunakan perangkap. Walang sangit sangat tertarik pada bau busuk atau bau bangkai. Ini bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan walang sangit menggunakan perangkap, kemudian memusnahkannya. Untuk menggunakan perangkap, walang sangit bisa menggunakan bangkai kepiting, keong emas, rajungan, ikan, kotoran ayam, atau daging busuk. Caranya cukup mudah, yaitu dengan meletakkan bangkai yang sudah diberi insektisida, tongkat kayu di tepi sawah. Hama walang sangit akan tertarik untuk mendekat dan mengisap cairan pada bangkai tersebut, dan lalu walang sangit mati. Yang kelima, pengendalian walang sangit dengan
secara kimiawi. Ini langkah terakhir untuk mengendalikan walang sangit. Pengendalian walang sangit secara kimiawi adalah pengendalian yang dilakukan dengan penyemprotan insektisida kimia. Penyemprotan insektisida sebaiknya dilakukan ketika hama walang sangit aktif, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Penyemprotan ini dilakukan menjelang tanaman padi memasuki stadia masak susu. Ini adalah langkah akhir jika serangan hama walang sangit sudah melebihi dari ambang batas yang sudah ditentukan, atau dia sudah banyak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Maka pengendalian secara pestisida atau secara kimiawi bisa kita lakukan dengan berdasarkan konsep PHT. Penggunaan pestisida harus berdasarkan pada 6 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisida, tepat waktu, tepat dosis atau konsentrasi, dan tepat cara penggunaannya. Dengan begitu, kita dapat meminimal dampak dari pestisida tersebut dan juga dampak pestisida untuk lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam cara pengendalian walang sangit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.